Halo semuanya, perkenalkan aku Kila Rizkina Khairani dengan NIM 2507234. Saya Kila Izapane dengan NIM 2503791. Halo semua, perkenalkan nama aku Naida Likitia dengan NIM 2504936. Nama saya Ashil Nashwedia Febriani dengan NIM 2500465. Di sini, aku dan teman-teman akan membahas salah satu tokoh psikologi kepribadian, yaitu Karen Horney. Nah, di sini aku akan membahas tentang biografi Horney. So, kita kenalan sama Horney. Karen Danielson Horney atau Karen Horney ini lahir pada 15 September 1885 di Eilbeck, Jerman. Dia ini anak perempuan satu-satunya di keluarga dia. Dia punya kakak laki-laki yang jaraknya itu sekitar 4 tahun di atas dia. Masa kanak-kanak Horney bisa dibilang kurang bahagia. Dia ini gak suka banget sama perlakuan istimewa yang diberikan oleh orang tuanya ke kakak laki-lakinya. Kayak orang tuanya tuh lebih memberikan kasih sayang dan juga perhatian lebih banyak gitu dibandingkan ke dia. Dan dia itu merasa kayak adanya permusuhan di antara dia sama ayahnya karena ayahnya itu menunjukkan ketidaksukaannya itu gitu loh ke dia. Karena itu juga merasa cemas karena kedua orang tuanya itu sering juga bertengkar, sehingga bisa dibilang masa kecilnya Horney ini tuh penuh akan konflik dan juga kurang kasih sayang. Nah, Horney merupakan salah satu wanita pertama yang berhasil belajar kedokteran di Universitas Freiburg di Jerman, dan selain itu dia juga mendalami ilmu psikiatri. Di sana, di universitas itu, dia tuh ketemu sama calon suaminya, ini Oscar Horney. Terus mereka menikah pada 1909, dikaruniai 3 orang anak perempuan. Namun, pernikahan mereka ini tuh gak bisa bertahan dan mereka akhirnya bercerai pada 1938. Nah, di masa itu tuh, psikoanalisis Freud ini tuh lagi berkembang. Terus, Horney itu kayak merasa tertarik gitu loh dengan pemikiran-pemikiran Freud. So, dia belajar mengenai psikoanalisis ini dari rekan Freud yang yaitu Carl Abraham. Tapi lama-lama dia tuh kayak merasa pemikiran Freud ini tuh agak gimana gitu. Dan akhirnya dia memiliki pandangan lain dan memutuskan untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran pribadinya itu. Karen Horney wafat pada 4 Desember 1952 di usianya yang ke-65 karena kanker. Kan awalnya dia tuh ngikutin Freud kan, tapi mulai beda pandangan dan Horney memutuskan untuk membangun teori revisi yang ini tuh berdasarkan dari pengalaman hidupnya. Bedanya teori Freud dan juga Horney itu lebih menekankan bahwa sosial dan juga budaya itu lebih mempengaruhi kepribadian manusia. Terus Horney bilang manusia itu lebih digerakkan oleh prinsip utama, yaitu safety and satisfaction atau rasa aman dan juga rasa puas gitu loh. Dan juga bilang kalau penyebab neurosis itu tuh bukan karena konflik antara alam bawah sadarnya, tapi akibat dari manusia berusaha untuk menghadapi tekanan sosial. Terus Horney ini menolak kalimatnya Freud yang bilang perempuan itu iri sama laki-laki gitu loh, karena yaitu penis and vi. Dia lebih menekankan kalau misalnya gender itu tuh bersifat kultural bukan biologis gitu. Jadi karena budaya. Dan Horney ini lebih optimis gitu loh dibandingkan dengan Freud yang pesimis banget memandang manusia. Horney itu lebih memandang kalau misalnya manusia itu tuh bisa berkembang dan berubah karena adanya peran sosial dan juga budaya di situ. Nah, selanjutnya Horney ini bilang kalau misalnya masa lalu atau masa kanak-kanak itu tuh sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian seseorang. Dia tuh bilang kalau misalnya berbagai pengalaman yang traumatis seperti kekerasan, penolakan, atau kurangnya kasih sayang itu tuh dapat meninggalkan bekas yang mendalam atau luka psikologis pada seseorang gitu. Orang yang tumbuh dengan kekurangan kasih sayang itu tuh akan mencari rasa amannya dengan cara-cara yang tidak sehat, kayak misalnya dia nyari-nyari perhatian, terus selalu ingin disukai, dan berbagai macam hal. Yang membuat kepribadian rusak itu bukan dari satu pengalaman buruk aja, tapi dari kumpulan atau keseluruhan pengalaman buruk dia. Nah, pola hubungan dari pengalaman buruk dia itu akan menjadi karakter bawaan dia, dan pola ini bakal terbawa sampai dewasa dan menjadi alat bagi orang dewasa itu untuk menafsirkan pengalaman baru dengan kacamata masa kecil mereka. Jadi kayak kalau misalnya waktu dulunya dia itu pernah buat kesalahan sepele, terus orang tuanya tuh malah memarahi dia habis-habisan. Jadi pas dia dewasa, dia tuh berpikir kalau misalnya membuat kesalahan itu tuh akan bikin dia selalu dimarahi. Padahal kan belum tentu, apalagi kalau misalnya ya kesalahannya tidak sepenuhnya salah dia gitu loh. Menurut Onai, budaya dan masyarakat ini adalah sumber utama kecemasan dasar atau basic anxiety. Misalnya kayak budaya kompetitif. Contohnya itu kayak dia sama kakaknya yang bersaing untuk mendapatkan kasih sayang dari sang ayah, tapi justru kakaknya yang lebih banyak mendapatkan perhatian dan juga kasih sayang tersebut, sehingga muncullah yang namanya basic hostility atau rasa permusuhan yang nantinya akan menimbulkan basic anxiety gitu. Baik, melanjutkan dan juga menambahi apa yang telah dijelaskan oleh teman saya, mungkin beberapa dari kalian pernah ngerasa takut ditinggal, takut nggak cukup baik, takut sendirian, atau justru takut terlalu dekat gitu sama orang lain. Nah, semua perasaan itu sebenarnya bisa dijelaskan lewat teori Karen Horney ini. Nah, jadi
seperti apa yang teman saya bilang, Horney percaya bahwa setiap manusia itu lahir dengan potensi untuk berkembang secara sehat. Tapi, seperti semua makhluk hidup, manusia butuh lingkungan yang mendukung supaya potensi itu benar-benar bisa tumbuh. Lingkungan yang sehat itu seperti apa sih? Yang pertama, keluarganya hangat, terus juga penuh kasih sayang, terus yang kedua ada batasan yang jelas, atau mungkin ada disiplin yang sehat. Misalnya, nggak terlalu keras, tapi juga nggak terlalu bebas gitu. Nah, kalau anak tumbuh di kondisi seperti ini, dia akan merasa aman, diterima, dan juga bisa berkembang sesuai dengan real self-nya, atau diri aslinya. Tapi sayangnya, tidak semua anak punya pengalaman seperti itu. Ada orang tua yang mungkin terlalu mengekang anaknya, atau terlalu mengabaikan, terlalu melindungi, menolak secara emosional, atau justru memanjakan anaknya ini secara berlebihan. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kebutuhan anak untuk merasa aman dan dicintai ini tidak terpenuhi, muncullah rasa kecewa, rasa sakit, dan kemarahan yang sangat dalam terhadap orang tuanya. Inilah yang disebut Karen Horney sebagai basic hostility, yaitu kemarahan dasar karena cinta dan kebutuhan emosionalnya ini diabaikan. Tapi masalahnya, anak kecil ini kan tidak bisa gitu mengekspresikan kemarahan ini secara langsung kepada orang tuanya. Kenapa? Karena kalau dia marah ke orang tuanya, dia akan takut kehilangan perlindungan, terus dia juga akan kehilangan rasa aman, dia juga kehilangan satu-satu sumber hidupnya. Akhirnya kemarahan itu ia tekan, ia simpan, dan bahkan kadang anak ini tuh nggak tahu gitu loh, dia tuh menyimpan rasa amarah ini. Nah, akhirnya kemarahan yang ditekan inilah yang kemudian berubah menjadi basic anxiety. Basic anxiety menurut Horney adalah perasaan takut, sendirian, tidak berdaya, dan juga merasa dunia luar itu sangat berbahaya dan dapat menyakiti dia kapan saja. Dan yang perlu diingat, basic hostility dan basic anxiety itu tuh saling berkaitan dan juga saling memperkuat. Marah yang ditekan bisa membuat si anak ini jadi cemas, dan juga cemas yang kuat bisa bikin atau memicu kemarahan yang baru. Karena itu semakin besar kecemasannya, semakin keras pula usaha seseorang untuk melindungi dirinya. Terus gimana sih cara manusia itu melindungi diri dari si rasa cemas ini? Nah, menurut Horney ada 4 cara utama. Yang pertama itu ada affection atau kasih sayang. Jadi sebagian orang ini mencari rasa aman lewat cinta dari orang lain. Tapi caranya ini tuh sering tidak sehat gitu. Misalnya dia selalu menyenangkan orang lain, dia itu nggak berani menolak, dia juga rela mengorbankan diri, atau mungkin memberi berlebihan kepada orang lain. Nah, tujuannya ini bukan karena tulus mencintai, tapi karena emang takut aja gitu ditinggal dan ingin merasa aman. Yang kedua ada submissiveness atau penyerahan diri. Di sini seorang memilih untuk tunduk, bergantung, dan menyerahkan kendali hidupnya kepada orang lain. Biasanya mereka mencari figur pasangan, pemimpin, atasan, atau bahkan ideologi tertentu yang dianggap kuat dan juga bisa melindungi dia. Yang ketiga ada power, prestige, and possession. Kalau dua cara sebelumnya itu lewat cinta, yang ini itu lewat kekuasaan dan juga kepemilikan. Jadi power yang pertama itu ingin mengontrol orang lain agar mereka itu nggak bisa dilukai. Yang kedua itu prestige, yaitu cari pengakuan sosial agar mereka tuh nggak ngerasa rendah. Dan yang terakhir ada possession, yaitu mengumpulkan harta, jabatan, atau mungkin status gitu untuk mereka ngerasa aman. Nah, semakin banyak yang dimiliki, makin kecil juga rasa takut kehilangan menurut mereka. Dan yang terakhir ada withdrawal atau menarik diri. Beberapa orang justru memilih menjauh, menjaga jarak, tidak terlalu dekat dengan siapapun. Karena mereka percaya, kalau aku nih gak dekat sama siapa-siapa, berarti tidak ada orang yang bisa menyakiti aku. Dari 4 cara umum tadi, Horney kemudian mengembangkan konsep yang lebih spesifik, yaitu neurotic needs. Nah, ini adalah kebutuhan-kebutuhan psikologis yang terbentuk karena kecemasan yang tidak terselesaikan. Orang dengan kecenderungan neurotik itu mengembangkan pola kebutuhan tertentu, tapi itu tuh sebagai cara bertahan dari rasa yang tidak aman. Horney mengidentifikasi ada 10 neurotic needs dan semuanya berhubungan dengan orang lain. Karena menurut Horney, masalah kepribadian neurotik ini selalu muncul dalam konteks hubungan sosial. Nah, di sini saya akan paparkan 10 neurotic needs yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu need for affection and approval. Itu berarti ingin disukai sama semua orang, dia itu takut menolak dan juga susah buat ngomong enggak. Yang kedua itu need for powerful partner, yaitu merasa aman kalau bersama orang yang kuat, jadi dia berlindung gitu kepada orang yang dia rasa lebih kuat daripada dia. Yang ketiga ada need to restrict life within narrow borders, jadi dia itu pantas di posisi kecil, dia itu gak mau menonjol gitu, dia juga takut menuntut. Yang keempat itu need for power, dia itu ingin menguasai dan juga mengontrol. Yang kelima ada need to exploit others, yaitu melihat orang lain dari sisi guna atau tidak. Yang keenam ada need for social recognition or prestige, dia itu haus status, jabatan, dan juga pengakuan. Yang ketujuh ada need for personal admiration, ini tuh maksudnya ingin dikagumi secara pribadi yang luar biasa. Yang kedelapan ada need for ambition and achievement, yaitu dorongan kuat untuk selalu unggul dan menang. Yang kesembilan itu need for self-sufficiency and independency, jadi dia itu menolak buat bergantung pada siapapun. Yang kesepuluh itu need for perfection and unassailability, jadi dia itu takut salah, dia takut dikritik, dan dia ngerasa kalau diri dia tuh harus selalu sempurna. Nah, pada tahun 1945, Horney mengelompokkan 10 kebutuhan tadi ke dalam 3 arah yang besar.
disebut neurotic trends. Yang pertama moving toward people, yang kedua moving against people, dan yang terakhir ada moving away from people. Jadi pertama kita bahas dulu yang moving toward people. Ini tuh bukan berarti mereka mencintai orang lain tuh tulus gitu. Jadi dia bukan berarti ingin dicintai dan juga mencintai secara tulus. Tapi mereka itu mendekat karena takut sendirian dan juga butuh perlindungan kepada orang lain. Nah, tipe ini disebut compliant personality. Mereka biasanya punya dua kebutuhan utama. Yang pertama itu butuh kasih sayang dan juga persetujuan. Dan yang kedua, ada butuh pasangan yang kuat. Horney menyebut ini sebagai morbid dependency, yaitu ketergantungan yang tidak sehat. Nah, yang kedua, itu ada moving against people. Kalau ini justru kebalikannya dari yang tadi. Moving against people itu adalah strategi melawan. Jadi dia itu menguasai, menyerang, dan juga mendominasi. Mereka tuh melindungi diri dengan tampak kuat, dia superior, dan juga tidak bisa dikalahkan. Jadi 5 neurotic needs yang termasuk di sini adalah pertama power, terus exploit others, prestige, admiration, dan juga achievement. Terus yang terakhir ada moving away from people. Mereka itu menjauh untuk menghindari luka, penolakan, dan juga ketergantungan kepada orang lain. Nah, ciri khasnya itu dia tertutup, dingin, sangat mandiri, dan juga menjaga jarak emosional dia. Nah, dari yang 3 saya tadi sudah sebutin, moving toward, moving against, dan juga moving away, itu tuh sebenarnya semuanya adalah cara manusia bertahan dari rasa cemas. Tapi ada perbedaannya nih, orang yang sehat secara psikologis dan juga ada orang yang neurotik. Kalau orang yang sehat secara psikologis, dia itu bisa mendekat, bisa melawan, dan juga bisa sendiri secara fleksibel sesuai situasi yang dihadapi. Nah, tapi kalau orang yang dengan perilaku neurotik, dia itu perilakunya kompulsif, dia juga nggak sadar mengapa dia melakukan itu, dan dia juga sulit gitu untuk keluar dari pola yang sama. Nah, semua ini berawal dari satu hal yang sederhana, yaitu rasa aman yang tidak terpenuhi di masa kecil. Dan dari sanalah seluruh pola kepribadian itu bisa terbentuk menurut Horney. Di sini aku akan memaparkan materi mengenai intrafisik konflik, feminim psikologi, dan psikoterapi berdasarkan pengembangan teori dari tokoh Karen Horney. Nah, baik, yang pertama itu intrafisik konflik. Apa sih yang dimaksud dengan intrafisik konflik itu tersendiri? Nah, intrafisik konflik itu merupakan konflik batin yang berkembang pada diri kita sendiri berdasarkan pengalaman interpersonal yang terjadi dimulai pada masa kanak-kanak dan menimbulkan perasaan kecemasan dasar atau anxiety. Dan konflik ini kemudian menjadi bagian dasar dari kepercayaan diri kita, keyakinan diri, sehingga seolah-olah kita tuh hidup sendiri dan terpisah dari hubungan sosial, yang tentunya ya menyebabkan konflik lah batin pada diri kita sendiri itu. Dan intinya tuh menurut Karen Horney sendiri, intrafisik konflik ini kepribadian manusia yang terbentuk dari kecemasan, tentunya ya kecemasan dasar yang telah disinggung barusan, ketika seorang tuh merasa tidak aman, tidak dicintai, atau tidak diterima dalam hubungan awal pada masa kanak-kanaknya. Dan untuk mengatasi perasaan ini, seseorang tuh mempunyai apa ya sebutannya, coping mechanism mungkin, dengan menciptakan strategi pelindungan diri yang disebut pola kecenderungan neurotik, seperti mendekati orang demi rasa aman, lalu melawan orang untuk memperoleh kekuasaan, atau menarik diri dari hubungan yang menurut dia tuh akan menyakiti diri dia sendiri gitu. Dan seiringnya waktu, strategi ini dapat berkembang menjadi konflik batin lah, yang terbagi menjadi 2 tahap utama, yakni the idealized self image atau citra diri yang diidealkan. Nah, secara garis besar tuh apa sih yang dimaksud dengan the idealized self image itu sendiri? Nah, di sini tuh ketika seseorang merasa tidak aman dan terasing dari diri yang sebenarnya, ia menciptakan versi diri dia yang sempurna. Ya, anggaplah karena dia tuh real self-nya tuh, menurut dia real self diri dia tuh pasti akan apa ya? Orang-orang tuh gak akan menerima real self dia. Jadi dia tuh berupaya untuk membuat ideal self agar bisa diterima di halayak ramai gitu, di masyarakat, di kehidupan realnya. Sebagai kompensasi tentunya citra diri ideal ini menjadi standar diri dia sehingga individu mengejar apa yang seharusnya ia jadi, bukan menerima diri dia nyata gitu, real self-nya. Dan di sini tuh individu tentunya mulai percaya pada citra ideal tersebut. Di ideal self image ini sendiri pun individu mulai memaksa diri untuk menjadi sempurna, kuat, selalu benar, atau tidak boleh melakukan kesalahan satupun gitu. Dan akibatnya hidup menjadi asing pada real self-nya dia sendiri gitu loh. Dan kehidupan tuh menjadi ajang untuk pembuktian diri yang melelahkan lah tentunya ya. Mereka mulai menilai dirinya berdasarkan pencapaian, bukan proses gitu loh. Dan harus mendapatkan pengakuan dari orang lain, atau seberapa jauh mereka memenuhi standar diri ideal tersebut. Dan tentunya semakin tinggi tuntutan aku harus menjadi yang sempurna, semakin jauh juga dari diri dia nyata gitu, real self-nya, yaitu siapa dirinya yang sebenarnya secara alami, yaitu diri kamu sendiri gitu loh. Dan berakibat dengan terciptanya the ideal self image ini, terdapat 3 aspek utama citra diri utama yang diidealkan, yakni yang pertama, the neurotic search for glory. Apa sih yang dimaksud dengan itu? Nah, secara garis besarnya yakni dorongan menyeluruh untuk menghidupi diri ideal dalam semua aspek kehidupan. Contoh, benar-benar orang tuh harus menggapai yang dia pengen agar bisa
menghidupi diri dia yang ideal gitu. Seperti pencarian neurotik akan kemuliaan adalah dorongan yang kuat dalam diri seseorang untuk menjadi yang luar biasa, sempurna, hebat, atau unggul secara berlebihan, sebagai upaya menutupi perasaan tidak amannya dan tidak berharga yang terbentuk sejak masa kecil itu. Lalu ada aspek yang kedua, yakni neurotic claims. Apa sih yang dimaksud dengan neurotic claims itu secara garis besar? Yakni keyakinan pada diri sendiri bahwa kita tuh berhak mendapatkan perlakuan istimewa sesuai versi ideal yang udah kita capai gitu, yang udah kita kejar. Nah, misalnya dari neurotic claims itu merasa orang lain tuh harus memahami diri dia, harus menghargai pendapat dia, atau harus memperlakukan diri dia secara istimewa. Ya, dan ketika kenyataan itu tidak sesuai realitas, tidak sesuai ekspektasi dia, tentunya mereka tuh mudah kecewa, marah, dan merasa tidak diperlakukan dengan adil gitu loh. Dan tentunya dengan klaim neurotik ini sendiri membuat hubungan sosial menjadi tegang, tentunya ya, kaku lah. Dan karena individu itu tidak melihat situasi secara realistis, mereka menuntut dunia itu harus menyesuaikan diri dengan ideal diri mereka, bukan sebaliknya. Lalu yang ketiga, yakni neurotic pride. Secara garis besar merupakan kebanggaan palsu yang didasarkan pada diri ideal, bukan prestasi nyata. Jadi itu jenis kebanggaan yang tidak didasarkan pada penyampaian nyata, melainkan pada identifikasi terhadap diri ideal yang tidak realistis. Individu itu merasa bangga bukan pada siapa diri dia sebenarnya gitu loh, tapi pada sosok sempurna yang udah dia buat, yang tentunya jauh dari real self-nya dia gitu, yang ingin dia tampilkan. Dan kebanggaan ini tentunya sangat rapuh ketika seseorang mengkritik, tidak mengakui, atau meremehkan diri dia. Ia dapat merasa hancur atau tersinggung lah secara berlebihan. Hal ini membuat individu sangat sensitif tentunya terhadap penilaian orang lain, dan sering merasa harus mempertahankan citra diri dengan cara apapun, bahkan dengan mengingkari perasaan, memanipulasi hubungan, dan menekankan diri sendiri. Yang kedua, mengenai aspek utama dari intrafisi konflik itu, yakni self-hatred atau kebencian yang terbuat untuk diri kita sendiri gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan self-hatrednya sendiri? Nah, di sini tuh suatu kondisi di mana individu menyadari diri dia tuh tidak mampu memenuhi standar diri ideal, lalu muncullah penolakan dan kebencian terhadap diri dia sendiri. Dan dalam upaya untuk tetap mengejar kesempurnaan itu atau sesuatu yang diidealkan pada diri dia, individu tersebut justru menghancurkan diri dia sendiri gitu, secara tidak sadar. Nah, simpelnya gini deh, ketika seseorang tuh gagal memenuhi standar diri ideal dia sendiri yang tidak realistis tentunya, muncullah kebencian terhadap diri sendiri, dan kebencian diri ini muncul melalui kritik diri yang berlebihan, rasa bersalah yang terus menerus karena dia merasa tidak cukup gitu loh dengan apa yang udah dia dapat, dengan apa yang udah dia usahakan, lalu dengan apa yang dia dapatkan gitu, dan memandang diri dia lebih buruk dari orang lain. Dan dengan ini individu mulai menyerang dirinya dengan pikiran seperti aku tidak pantas, aku selalu gagal gitu, dan aku tidak ada artinya. Pokoknya bener-bener kayak nge-push diri kita tuh gitu loh. Dan kebencian diri ini juga membuat mereka semakin jauh tentunya dari diri dia yang sebenarnya, real self-nya, dan berada dalam tekanan siklus mental yang sulit dihentikan berulang-ulang. Dan orang tersebut memiliki sifat yang perfeksionis, ambisius, atau mandiri, yang tentunya ini dalam konteksnya jelek ya, karena nge-push diri dia sendiri. Selanjutnya di sini aku akan memaparkan materi selanjutnya, yakni feminim psikologi. Nah, feminim psikologi ini tuh berawal dari Karen Horney yang menolak pandangan Sigmund Freud bahwa perbedaan psikologis laki-laki dan perempuan tuh hanya berasal dari anatomi. Tetapi ya menurut beliau, Karen Horney, perbedaan tersebut justru terbentuk oleh budaya dan harapan sosial, bukan hanya jenis kelamin. Ia juga menolak konsep penis envy dan menegaskan bahwa yang sebenarnya diinginkan perempuan itu hanyalah status, kebebasan, dan kesempatan yang lebih banyak diberikan pada laki-laki. Ya, intinya kita itu pengen setara aja gitu, pengen mendapatkan kewajiban yang benar-benar nggak dibedakan dengan laki-laki. Misalnya ya, perempuan tuh harus di dapur, nggak boleh sekolah tinggi-tinggi gitu. Dan itu tentunya ya yang ngebuat kita tuh mempunyai gejolak diri kita sendiri gitu loh, untuk bisa setara. Lalu selain budaya dan harapan sosial, kompleks Oedipus juga tidak dianggap universal, melainkan muncul dari kebutuhan akan rasa aman, bukan dorongan seksual. Dan tentunya Horney dengan ini menyimpulkan bahwa pembagian sifat maskulin dan feminim sebaiknya ditinggalkan, karena yang terpenting itu adalah pengembangan diri sebagai manusia tanpa dibatasi stereotip gender. Nah, tuh ya dari awal tuh Karen Horney menolak tegas lah, mengkritik pandangan bahwa perempuan secara psikologis merasa kurang atau inferior karena perbedaan biologis seperti konsep penis envy yang yang diutarakan oleh Sigmund Freud. Menurutnya ya, rasa rendah diri perempuan itu bukan berasal dari tubuh dia sendiri kok gitu loh, tapi dari kondisi sosial dan budaya yang menempatkan laki-laki itu sebagai pusat kekuatan, kekuasaan, dan otoritas. Dan karena masyarakat lebih menghargai kualitas maskulin seperti logika, ambisi, dan dominasi, sehingga banyak perempuan tuh yang merasa harus menjadi laki-laki untuk bisa diterima tentunya dan dianggap berharga lah ya. Lalu dengan fenomena kritik ini, Horney itu dianggap sebagai protes maskulin. Horney juga menegaskan bahwasanya perbedaan emosional dan psikologi antara perempuan dan laki-laki terjadi hasil dari pola asuh, pendidikan, dan ekspektasi masyarakat, bukan sesuatu yang kodrati gitu loh. Dan oleh sebab itu, Karen Horney juga menyarankan lah udah deh, kita sebaiknya menghapuskan aja nih stereotip gender yang kaku dan
apa ya, kita tuh fokus aja ke pengembangan diri sebagai manusia, bukan sebagai peran gender yang dibatasi norma. Gagasannya menjadikan Horney sebagai tokoh awal dalam psikologi feminis dan pembela kesetaraan gender dalam dunia psikologi. Hashtag hidup perempuan yang melawan. Pengembangan teori berdasarkan Karen Horney yang terakhir ini yang saya terangkan terakhir, yakni mengenai psikoterapi. Nah, teori psikoterapi yang dikembangkan oleh Karen Horney menekankan bahwa neurosis muncul dari kecemasan akibat hubungan awal yang tidak aman dari masa kanak-kanak kita ya. Sehingga individu itu mengembangkan tiga pola coping mekanisme, yakni mendekati orang untuk mencari perlindungan, melawan orang untuk memperoleh kontrol dominasi kekuasaan, dan melawan orang atau menjauh dari orang untuk menghindari rasa sakit. Misal dia merasa kayaknya kalau saya menjauhi orang ini saya nggak akan merasakan tidak akan dipermalukan gitu loh. Jadi ya udah inisiatif mencegah duluan gitu loh. Dan tentunya dalam terapi ini tujuan utamanya adalah membantu pasien melepaskan citra diri ideal yang tidak realistis dan menerima diri dia real self yang sebenarnya gitu loh, melalui proses ada 3 cara di sini, yakni refleksi mendalam, interpretasi mimpi, dan eksplorasi konflik batin. Tentunya dengan diadakannya terapi ini juga, itu tuh berfokus pada proses mengenali pola hubungan yang tidak sehat, memahami sumber kecemasan dasar, dan menyadari strategi coping yang justru memperparah masalah gitu. Dalam sesi terapi ini, pasien dibimbing untuk mengamati cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Apakah mereka berinteraksi dengan orang lain tuh cenderung berusaha menyenangkan semua orang, mendominasi, atau menghindar. Dan teknik yang digunakan pada terapi ini tuh mencakup asosiasi bebas, ya interpretasi mimpi, dan eksplorasi pengalaman masa kecil untuk menemukan pola emosional yang berkembang dalam diri kita sendiri. Dan di sini juga peran pasien tentunya sangat penting karena perubahan terjadi melalui kesadaran diri yang jujur dan berkelanjutan. Bukan hanya dari interpretasi terapis, ketika terapi berhasil, individu dapat melepaskan tuntutan perfeksionis, mengurangi kritik diri, dan membangun hubungan yang lebih autentik lah, enggak kaku, lebih fleksibel, dan tentunya menjalani kehidupan yang lebih baik dengan penerimaan diri atas real self-nya dia dengan kepercayaan diri yang kuat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penelitian-penelitian yang relevan dengan teori Horney. Yang pertama adalah mengenai Horney College Three-Dimensional Inventory atau HCTI yang dikembangkan oleh Fletcher College dan juga rekan-rekannya. Alat ukur ini dikembangkan untuk dapat mengklasifikasikan individu berdasarkan kecenderungan neurotik Horney. Alat ukur ini memiliki 3 subskala. Yang pertama adalah compliant yang merupakan patuh dan juga mencari kasih sayang. Yang kedua ada agresif yang berusaha menguasai dan juga mendominasi. Yang ketiga ada detach yang berusaha untuk menarik diri agar merasa aman. Selanjutnya, hasil dari penelitian HCTI menunjukkan bahwa ketiga dimensi tadi berkorelasi dengan baik dengan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM-5 yang mana menunjukkan bahwa HCTI ini memiliki validitas konstruk yang baik. Sedangkan untuk validitas prediktif dibuktikan oleh penelitian Rosoki dan rekan-rekannya pada tahun 2012 yang merupakan penelitian mengenai tingkat kepuasan pernikahan, yang mana penelitian menunjukkan bahwa jika ada salah satu dari suami ataupun istri yang memiliki kecenderungan kepribadian neurotik detach atau menarik diri, maka itu akan berkorelasi secara negatif dengan tingkat kepuasan pernikahan. Selanjutnya ada penelitian The Neurotic Search for Glory in the Lab yang dilaksanakan oleh Pinto dan rekan-rekannya pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk menguji teori Horney mengenai individu yang tidak otentik cenderung melakukan perilaku agresif apabila ada hal-hal yang dianggap mengancam. Nah, metode dari penelitian ini adalah peserta diarahkan untuk mengisi tes skala keautentikan yang berupa pertanyaan seperti saya sebenarnya tidak tahu apa yang saya rasakan. Selanjutnya, peserta diarahkan untuk memainkan game Point Subtraction Aggression Paradigm atau PSAP yang merupakan game virtual yang dihadiahi suatu hadiah. Selanjutnya, untuk sistem game ini adalah untuk memicu emosi peserta dengan cara mencuri poin mereka. Agresi dihitung melalui apakah mereka akan mencuri poin tersebut kembali atau tidak. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keautentikan yang rendah cenderung berkorelasi dengan perilaku agresif yang lebih tinggi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa temuan-temuan tersebut ternyata sejalan dengan teori Horney yang menyatakan bahwa individu yang tidak otentik cenderung melakukan perilaku menghukum yang menguntungkan diri sendiri terhadap orang lain. Selanjutnya, individu yang tidak otentik juga cenderung melakukan perilaku agresif apabila ada hal-hal yang mengancam kebenaran dirinya, citra diri yang diidealkan, dan juga harga diri. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai apakah neuroticism bisa menjadi hal yang baik. Hal tersebut akan saya jelaskan mengenai beberapa penelitian. Yang pertama adalah penelitian How Could One Be a Successful Neurotic yang dilaksanakan oleh Robinson dan juga rekan-rekannya pada tahun 2007. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah neuroticism bisa menghasilkan efek yang positif. Nah, untuk metodenya adalah peserta diarahkan untuk menjalani tes komputer tentang pendeskripsi ancaman. Lalu selanjutnya, tugas peserta adalah untuk mengidentifikasi dengan cepat apakah kata yang muncul berupa ancaman atau bukan. Contohnya adalah pisau yang berupa ancaman dan juga bau busuk yang bukan merupakan ancaman. Lalu, komputer akan mencatat ketepatan dan juga kecepatan respon dari peserta dan juga respon peserta apabila melakukan kesalahan. Selanjutnya, peserta diarahkan untuk mencatat mood mereka selama 7 hari berturut-turut. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa individu yang memiliki neurotisme yang tinggi cenderung bereaksi secara adaptif terhadap kesalahan, contohnya dengan berhenti dan juga berpikir ulang. Nah, individu yang memiliki neurotisme yang tinggi juga cenderung memiliki mood negatif yang lebih rendah. Selanjutnya adalah bahwa sebenarnya neurotisme ternyata bisa bermanfaat apabila individu bisa mengubah kecemasan menjadi kewaspadaan yang adaptif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai istilah healthy neuroticism yang mana diperkenalkan oleh Friedman, yaitu ini adalah bentuk neuroticism yang lebih adaptif.
Ini terjadi apabila kecemasan dan juga kewaspadaan dipadukan dengan rasa tanggung jawab dan juga disiplin. Untuk penjelasannya adalah bahwa orang neuroticism yang memiliki kekhawatiran yang lebih tinggi jika dipadukan dengan rasa tanggung jawab akan menjadi dorongan untuk lebih berhati-hati. Nah, orang yang memiliki neuroticism yang tinggi dan juga rasa tanggung jawab cenderung lebih patuh terhadap saran medis seperti menjaga pola hidup sehat dan juga menghindari perilaku yang beresiko. Selanjutnya ada penelitian mengenai healthy neuroticism yang dilaksanakan oleh Triano dan rekan-rekannya pada tahun 2013. Penelitian ini memiliki sampel kurang lebih 1.000 orang dewasa dengan usia 25 tahun sampai 74 tahun. Nah, peserta diukur neuroticismenya, tanggung jawabnya, dan juga kadar interleukin 6 dalam darahnya. Nah, interleukin 6 itu adalah suatu protein kecil atau imun tubuh yang muncul apabila tubuh mengalami stres, peradangan, infeksi, atau memiliki pola hidup yang tidak sehat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki neuroticisme yang tinggi cenderung memiliki kadar interleukin 6 yang lebih tinggi, yang mana lebih mudah stres. Dan juga orang yang memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi akan memiliki kadar interleukin 6 yang lebih rendah, yang mana lebih sehat. Namun, ada hasil yang lebih baik, yaitu dengan kombinasi antara keduanya. Kombinasi antara neuroticisme dan juga tanggung jawab yang tinggi menghasilkan kadar interleukin 6 yang jauh lebih rendah dan juga tidak mudah terjangkit penyakit kronis. Nah, untuk kombinasi keduanya juga memiliki berat badan yang lebih ideal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kombinasi rasa cemas dan rasa tanggung jawab dapat menciptakan healthy neuroticism, yang mana dorongan positif untuk menjaga diri. Lalu, neuroticisme juga ternyata tidak selalu negatif dan juga dapat mendukung atau mendorong kesehatan fisik dan juga kecemasan atau perilaku yang adaptif. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kritik-kritik terhadap teori Horney. Yang pertama adalah kelebihan teori Horney, yaitu menyajikan gambaran secara jelas dan juga mendalam mengenai kepribadian yang neurotik. Dan juga tidak ada teoretikus lain yang sebaik Horney dalam menjelaskan kepribadian neurotik. Selanjutnya, deskripsi kepribadian neurotik Horney juga menjadi kerangka yang jelas untuk memahami individu yang tidak sehat secara psikologis. Lalu, dalam buku Neurosis and Human Growth pada tahun 1950, konsep-konsep Horney mengenai kepribadian neurotik bersifat jelas, konsisten, dan juga tidak ambigu. Selanjutnya, untuk teori akhir pada buku yang sama, Horney menjelaskan secara sederhana dan juga mudah dimengerti. Yang kedua, ada kelemahan teori Horney. Nah, kelemahan teori Horney adalah minim dukungan riset modern dan juga banyak konsep-konsep yang belum teruji secara empiris. Lalu, terlalu berfokus kepada kepribadian neurotik, sedangkan untuk penjelasan kepribadian sehat masih terlalu umum dan juga belum mendalam. Selanjutnya, teori Horney juga berdasarkan pengalaman klinis pribadi, bukan dari penelitian eksperimental. Topik terakhir adalah mengenai konsep of humanity dari Horney. Nah, yang pertama adalah mengenai kebebasan memilih versus determinisme. Horney menjelaskan bahwa perbedaan utama dari orang neurotik dan juga orang sehat adalah dari seberapa besar kontrol diri mereka terhadap dorongan batin. Orang yang neurotik cenderung melakukan perilaku secara kompulsif, sedangkan individu dengan kepribadian yang sehat cenderung memiliki kebebasan yang lebih banyak untuk memilih perilakunya. Selanjutnya, Horney juga menegaskan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berubah dari kesadaran ataupun dari terapi. Selanjutnya adalah bahwa Horney memiliki pandangan yang optimis bahwa setiap manusia memiliki kekuatan penyembuhan alami yang menuntun mereka untuk menuju self-realization-nya. Lalu, bila seseorang dapat menghindari basic anxiety, maka ia akan dapat merasa aman dan juga tumbuh menjadi individu dengan kepribadian yang sehat. Lalu, Horney juga menegaskan bahwa setiap manusia pada dasarnya baik dan juga dapat berkembang sepanjang hidupnya. Selanjutnya adalah pandangan Horney mengenai kausalitas versus teleologi. Horney mengakui bahwa pengalaman hidup seseorang dapat membentuk pandangan hidup dan juga seperangkat nilai-nilai yang mampu menentukan arah bagi hidup seseorang. Hal tersebut merupakan unsur kausalitas. Namun, ia juga percaya bahwa setiap manusia memiliki tujuan alami, yaitu untuk mencapai self-realization. Hal tersebut adalah unsur teleologi. Dengan begitu, Horney percaya bahwa kedua unsur tersebut berkesinambungan dan juga memiliki peran yang penting dalam kehidupan seseorang. Selanjutnya, ada pandangan Horney mengenai kesadaran versus ketidaksadaran. Horney percaya bahwa sebagian besar orang memiliki kesadaran yang terbatas terhadap motif mereka sendiri, terutama individu yang memiliki kecenderungan neurotik. Nah, individu yang memiliki kecenderungan neurotik cenderung menutupi konflik batinnya dengan istilah sosial yang lebih positif. Contohnya, individu dengan kecenderungan neurotik detach atau menarik diri merasa dirinya takut disakiti atau takut bergantung terhadap orang lain. Namun, biasanya ia memiliki istilah positif seperti saya bukan takut, namun saya hanya independen. Selanjutnya ada pandangan Horney mengenai pengaruh sosial versus biologis. Horney percaya bahwa perbedaan psikologis antara perempuan dan laki-laki sebenarnya bukan hasil anatomi, melainkan hasil dari pengaruh sosial dan juga budaya. Horney juga menegaskan bahwa kompleks Oedipus dan juga penis envy bukanlah fenomena biologis yang alami, melainkan hasil dari tekanan budaya dan peran sosial. Contohnya seperti karena adanya budaya patriarki dan lain-lain. Pandangan Horney mengenai kesamaan dan juga perbedaan individu. Teori Horney ini lebih menegaskan atau menyoroti terhadap kesamaan antar individu daripada keunikan pribadi antar individu. Ia mengklasifikasikan orang neurotik menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama helpless, yaitu pasif dan juga mencari kasih sayang. Yang kedua ada hostile, yaitu agresif dan juga menentang. Yang ketiga ada detached, yaitu menarik diri dari hubungan sosial. Namun ia tidak menjelaskan perbedaan secara individual dari ketiga tipe tersebut.